Di tengah malam yang sunyi, di sebuah gubuk kayu usang di pedalaman Pulau Mandalika, Pak Rungkat duduk terikat dengan kedua tangan di belakang punggung. Ia dikelilingi oleh obor yang menyala redup. Matanya tajam mengamati tiap celah dinding bambu, mencoba mencari harapan untuk lolos dari tempat asing itu. Tak jauh dari situ, terdengar percakapan aneh antara para penghuni suku pedalaman. Mereka berbicara dalam bahasa campuran. Namun Pak Rungkat dapat menangkap beberapa kalimat. Aku memanah orang itu dengan busur sakti, tapi tubuhnya tidak berdarah sama sekali. Jangan-jangan dia seorang juru sihir. Pak Rungkat terkejut. Ia teringat ketika dipanah di kaki saat dikejar. Ternyata anak panah hanya menyangkut di saku celananya yang tebal, tidak melukai kulit sedikit pun. Tapi bagi suku pedalaman ini, itu adalah sebuah keanehan yang tak masuk akal. Dalam keheningan dan ketegangan itu, sebuah ide gila muncul di kepala Pak Rungkat. Di balik kantong celananya, masih terselip ponsel yang belum mereka temukan. Meskipun baterainya tinggal 10%, ia tahu satu hal. Teknologi ini adalah sihir di mata mereka. Diam-diam, dengan gerakan perlahan dan hati-hati, Pak Rungkat mengaktifkan aplikasi suara mistis di ponselnya. Ia memutar rekaman suara petir, desiran angin, dan nyanyian kuno dalam bahasa Latin. Suara itu mengalun dari balik tubuhnya yang gemetar. Para suku pedalaman mendengar suara aneh itu dari gubuk tempat Pak Rungkat dikurung. Mata mereka membelalak. Mereka saling pandang, ketakutan dan penasaran bercampur menjadi satu. "Kau dengar itu? Roh leluhur. Dia memanggil sesuatu," seru salah satu dari mereka. Tak hanya itu, Pak Rungkat mulai menggumam pelan, pura-pura berkomat kamit seperti membaca mantra. Ia sesekali tertawa kecil, membuat suara seperti menirukan makhluk dari dunia lain. Suara dari ponsel membuat ilusi itu semakin nyata. Seorang tetua suku pun datang terburu-buru. Ia menatap gubuk dari kejauhan, lalu berkata, "Ini bukan manusia biasa. Dia adalah utusan langit. Kita tak boleh menyakitinya." Anggota suku lain mulai berlutut dengan wajah ketakutan. Melihat situasi mulai berpihak padanya, Pak Rungkat menekan tombol suara alarm kecil dari ponselnya. Suara itu nyaring dan tak dikenal oleh telinga mereka. Bagi mereka, itu seperti siulan iblis dari langit. Salah satu pemuda suku yang ketakutan segera lari tunggang langgang, lalu berteriak, "Jangan ganggu dia. Dia akan menyumpahi desa kita jika kita melawannya." Suara ketegangan semakin dengan lantang, sadar akan momen krusial ini. "Aku datang dari negeri awan. Aku melihat masa depan kalian." Ia menahan tawa saat melihat wajah-wajah ketakutan di balik celah-celah gubuk. Tetua suku lalu mendekat perlahan, membawa semacam dupa dan bunga persembahan. Ia berlutut dan berkata, "Maafkan kami, wahai utusan langit. Kami tidak tahu siapa Anda. Mohon jangan bawa bencana ke tanah kami." Dengan gaya teatrikal, Pak Rungkat pura-pura merapal doa, lalu berkata, "Lepaskan aku saat matahari terbit, dan kalian akan diberkati dengan hujan selama 7 hari. Para suku pun mengangguk serius dan mengatur rencana pelepasan. Malam itu, Pak Rungkat diberi makanan dan dihormati bak tamu agung. Ia duduk bebas dengan ponsel tersembunyi di balik jubah yang diberikan oleh para suku. Dalam hati, ia menahan tawa sekaligus bersyukur ada nekatnya berhasil. Saat fajar menyingsing, suku pedalaman membuka ikatan dan mengantarnya ke batas hutan. Pak Rungkat melangkah pergi dengan gagah, ponsel di tangan dan senyum di wajah. Kadang, teknologi bisa jadi sihir kalau digunakan di tempat yang tepat, gumamnya, lalu menghilang di balik kabut hutan Mandalika.